Bayangkan, seseorang yang sederhana, tanpa ambisi dunia, tiba-tiba ditawari jabatan tinggi dengan gaji besar dan fasilitas luar biasa. Hampir semua orang pasti akan mengiyakan. Tapi apa jadinya kalau seorang kiai sepuh justru menolak mentah-mentah tawaran itu? Assalamualaikum sahabat inspirasi. Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita belajar dari kisah penuh makna. Sebelum kita mulai ceritanya, coba tuliskan kota asal Anda di kolom komentar, biar kita tahu dari mana saja saudara kita yang sedang menonton kisah inspiratif ini. Jangan lupa juga dukung channel ini dengan like dan subscribe, supaya semakin banyak orang bisa merasakan hikmahnya. Di sebuah kampung tenang di pinggiran kota Solo, terdapat sebuah rumah kayu sederhana yang dikelilingi pohon-pohon mangga dan jambu. Rumah itu tidak besar. Dindingnya dari papan, atapnya masih genteng tua yang sudah banyak berlumut. Namun, dari tempat yang tampak biasa itu, terpancar cahaya ketenangan yang sulit dijelaskan. Rumah itu milik seorang ulama sepuh yang dikenal dengan nama Kiai Hashim. Kiai Hashim bukanlah orang kaya. Beliau hidup dari hasil kebun kecil di belakang rumah, serta sumbangan seikhlasnya dari santri atau warga yang datang mengaji. Namun, meski hidup dengan sangat sederhana, wajah beliau selalu tampak berseri. Senyumannya tulus dan tutur katanya menyejukkan. Banyak orang yang berkata, sekadar duduk di dekat beliau saja, hati bisa terasa lebih damai. Setiap pagi, setelah sholat subuh berjamaah di surau kecil samping rumah, Kiai Hashim selalu duduk di serambi, menunggu warga yang datang. Kadang seorang petani singgah hanya untuk meminta doa agar panennya lancar. Kadang seorang pedagang datang, bercerita tentang dagangannya yang seret. Bahkan, tak jarang ada pasangan suami istri yang datang membawa masalah rumah tangga mereka. Dan dengan sabar, Kiai Hashim mendengarkan semuanya, memberi nasihat dengan bahasa yang lembut, lalu mendoakan dengan penuh kesungguhan. Ketenaran beliau bukan karena popularitas atau jabatan, melainkan karena akhlaknya yang begitu tulus. Warga kampung dan para santri merasa seolah memiliki orang tua kedua ketika bersama beliau. Meski rumahnya sederhana, setiap hari selalu saja ada tamu yang datang. Bahkan, orang-orang dari luar kota rela menempuh perjalanan jauh hanya untuk sekadar mencium tangan beliau dan mendengar wejangan singkat. Di dalam rumah itu, kehidupan berjalan sangat sederhana. Istri beliau, Nyai Maryam, setia mendampingi dengan penuh kesabaran. Mereka memasak dengan tungku kayu, makan seadanya, kadang hanya dengan sayur bening dan tempe goreng. Tidak ada meja makan mewah, hanya tikar pandan yang digelar setiap kali waktu makan tiba. Namun, justru di balik kesederhanaan itu, suasana rumah terasa begitu hangat. Santri-santri yang mondok di langgar kecil di dekat rumah Kiai pun sering menyaksikan sendiri betapa rendah hatinya beliau. Tidak jarang Kiai Hashim ikut membantu mencangkul kebun atau mengangkat air dari sumur. Jika ada tamu yang datang saat beliau sedang bekerja, beliau akan menyambut dengan pakaian penuh peluh, tanpa merasa malu sedikit pun. Baginya kerja adalah ibadah, dan kesederhanaan bukanlah kekurangan, melainkan kemuliaan. Suatu sore, seorang tetua kampung pernah berkata sambil menatap rumah kayu itu. Entah apa rahasianya, rumah kecil ini seolah jadi tempat bernaung banyak orang. Padahal kalau dilihat, tak ada yang istimewa. Tapi mungkin karena penghuninya ikhlas, Allah jadikan tempat ini penuh berkah. Kehidupan Kiai Hashim seperti air yang mengalir, tenang, dan menyejukkan siapa saja yang berdekatan dengannya. Tidak pernah terlihat beliau tergesa-gesa, apalagi mengejar urusan duniawi. Justru setiap langkahnya, setiap ucapannya, selalu mengingatkan orang-orang bahwa hidup ini hanyalah persinggahan sementara. Warga kampung, santri, bahkan orang-orang yang hanya sekali bertemu beliau selalu membawa pulang kesan yang mendalam. Kesederhanaan bisa lebih berharga daripada segala gemerlap dunia. Mereka belum tahu bahwa dari rumah kayu sederhana itu kelak akan lahir sebuah kisah besar.
Kisah tentang seorang kiai yang menolak jabatan tinggi penuh kemewahan hanya untuk menjaga keikhlasan hati. Hari itu, udara di Solo terasa sedikit lebih panas dari biasanya. Angin hanya berhembus pelan, membuat dedaunan di halaman rumah Kiai Hashim bergerak lirih. Di serambi rumah kayu sederhana itu, Kiai Hashim tengah duduk dengan tenang, ditemani secangkir teh hangat yang diletakkan di atas baki kayu. Beberapa santri duduk melingkar, menunggu giliran untuk bertanya seputar pelajaran kitab kuning yang baru saja selesai dibacakan. Suasana terasa damai, hingga suara deru mesin mobil mewah tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Warga kampung yang sedang beraktivitas di sekitar rumah Kiai spontan menghentikan pekerjaannya. Jarang sekali ada mobil mewah masuk ke jalan kecil kampung itu. Mobil berwarna hitam mengkilap itu perlahan berhenti tepat di depan rumah Kiai Hashim. Dari dalamnya turun seorang pria berpakaian rapi, jas lengkap dengan dasi. Wajahnya menunjukkan wibawa seorang pejabat. Beberapa pengawal ikut menemaninya, membuat suasana kampung yang biasanya tenang mendadak menjadi pusat perhatian. Santri-santri yang duduk di serambi saling berpandangan, sedikit heran sekaligus penasaran. Salah seorang di antara mereka segera masuk memanggil Nyai Maryam. Tak lama kemudian, Nyai keluar dengan wajah ramah, mempersilakan tamu itu masuk. "Silakan Pak, duduk di serambi saja, Kiai sebentar lagi ke sini," katanya. Tak lama kemudian Kiai Hashim muncul dengan langkah perlahan. Pakaiannya sangat sederhana, hanya sarung coklat kusam, baju putih kusam dan peci hitam yang sudah agak pudar warnanya. Namun dari cara beliau berjalan, ada wibawa yang tak bisa ditutupi. Sang pejabat yang awalnya berdiri dengan penuh percaya diri, tiba-tiba menundukkan kepala dalam-dalam saat Kiai Hashim menyalaminya. "Assalamualaikum nak, ada keperluan apa datang jauh-jauh ke kampung kami ini?" tanya Kiai Hashim dengan suara lembut. Pejabat itu menjawab dengan penuh hormat. "Waalaikumsalam Kiai, saya datang membawa titipan pesan dari pemerintah. Ada hal penting yang ingin kami sampaikan." Warga yang berkerumun di depan rumah semakin banyak. Mereka berbisik-bisik, bertanya-tanya dalam hati. Ada apa gerangan seorang pejabat tinggi mendatangi kiai sederhana mereka? Pejabat itu lalu duduk, merapikan jasnya, dan mulai berbicara dengan nada serius. "Kiai, pemerintah sangat menghormati panjenengan. Nama Kiai dikenal luas, bukan hanya di kampung ini, tapi juga di banyak kota lain. Oleh sebab itu, kami ingin mengajak Kiai untuk mengabdi lebih besar. Pemerintah menawarkan sebuah jabatan tinggi di lembaga keagamaan. Panjenengan akan menjadi salah satu penentu arah kebijakan umat di negeri ini." Kiai Hashim hanya mendengarkan dengan tenang. Sesekali beliau mengangguk tanpa menunjukkan ekspresi terkejut maupun bangga. Pejabat itu melanjutkan, "Semua fasilitas sudah disiapkan Kiai. Rumah dinas yang megah, kendaraan resmi, gaji besar, bahkan asisten pribadi. Panjenengan hanya perlu menerima tawaran ini. Dengan posisi itu, Kiai bisa membantu lebih banyak orang." Santri-santri yang duduk mulai terperangah. Mereka membayangkan betapa mulianya jika guru mereka memimpin di jabatan tinggi. Warga kampung pun saling berbisik, ada yang merasa bangga, ada pula yang penasaran bagaimana jawaban Kiai Hashim. Namun Kiai Hashim tetap duduk tenang. Beliau menatap tamunya dengan mata teduh, lalu berkata perlahan, "Nak, jabatan itu bukanlah perkara kecil. Ia adalah amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apa benar aku ini orang yang pantas memikulnya? Sementara tugasku di sini saja belum tentu bisa aku jalankan dengan sempurna." Pejabat itu sedikit terdiam, namun ia mencoba meyakinkan. "Justru karena itu, Kiai, kami butuh orang yang ikhlas, jujur, dan tidak mudah tergoda oleh dunia. Panjenengan adalah sosok yang tepat. Jangan khawatir soal fasilitas, semuanya sudah kami urus."
Kiai Hashim tersenyum tipis lalu mengalihkan pandangan ke arah warga yang berkerumun. Ia melihat wajah-wajah polos petani, pedagang, buruh, dan para santri kecil yang setia menunggu nasihatnya setiap hari. Senyum beliau semakin dalam, seolah menemukan jawaban dari hatinya sendiri. Nak, aku hanyalah penjaga surau kecil ini. Tugas utamaku adalah mendidik anak-anak kampung, mendoakan orang-orang yang datang dengan hatinya yang lelah. Jika aku meninggalkan tempat ini demi sebuah jabatan, siapa yang akan mendengarkan keluh kesah mereka? Siapa yang akan mendoakan mereka di sepertiga malam? Bagiku, mereka jauh lebih berharga daripada kursi empuk di kantor megah. Suasana mendadak hening. Pejabat itu terdiam, santri-santri menunduk. Bahkan sebagian warga yang mendengarkan dari luar rumah tampak menitikan air mata. Mereka menyadari bahwa kehadiran seorang kiai di tengah kampung jauh lebih berharga daripada jabatan setinggi apapun di mata manusia. Hari-hari berikutnya, suasana kampung Kiai Hashim berubah. Kabar kedatangan pejabat tinggi itu menyebar begitu cepat. Dari mulut ke mulut, warga menceritakan bahwa guru mereka yang sederhana itu ditawari jabatan besar di pemerintahan. Sebagian merasa bangga, seolah kampung kecil mereka akan dikenal luas karena dihuni seorang tokoh penting. Setiap kali Kiai Hashim berjalan ke surau, orang-orang berbisik pelan. "Wah, sebentar lagi kiai kita jadi orang besar," kata seorang pedagang sayur. "Kalau beliau jadi pejabat, kampung kita pasti lebih makmur," sahut yang lain. Bahkan ada yang dengan penuh harap berkata, "Nanti kalau kiai sudah tinggal di rumah dinas, semoga kami bisa sering berkunjung." Pejabat yang datang kemarin pun tidak menyerah. 2 hari kemudian, ia kembali datang, kali ini dengan rombongan yang lebih besar. Mobil dinas kembali berhenti di depan rumah kayu sederhana itu. Dari dalam mobil, mereka membawa sebuah map tebal berisi dokumen resmi. "Kiai," kata sang pejabat dengan suara penuh keyakinan, "ini adalah surat pengangkatan panjenengan. Tinggal tanda tangan, besok panjenengan sudah sah menjabat. Rumah dinas sudah kami siapkan di pusat kota, dekat dengan kantor. Mobil dinas dengan supir pribadi juga akan langsung mengantar jemput panjenengan." Seolah belum cukup, pejabat itu menambahkan, "Gaji panjenengan jauh lebih besar daripada yang panjenengan bayangkan. Dengan jabatan ini, panjenengan bisa membantu umat lebih luas lagi. Bukankah lebih banyak manfaat yang bisa panjenengan berikan jika berada di tempat yang strategis?" Santri-santri yang ikut menyaksikan percakapan itu mulai terpengaruh. Mereka berbisik satu sama lain, membayangkan betapa mulianya jika gurunya berada di kursi tinggi pemerintahan. Bahkan, ada yang berpikir, kalau kiai menerima jabatan itu, mungkin pondok kita akan lebih besar, fasilitas lebih lengkap, kitab lebih banyak, dan santri semakin nyaman. Warga kampung pun ikut terbawa suasana. Ada yang berandai-andai, kalau kiai jadi pejabat, jalan kampung kita pasti akan segera diperbaiki. Yang lain menambahkan, anak-anak kita mungkin bisa sekolah gratis karena ada pejabat tinggi yang berasal dari kampung ini. Semua pandangan itu membuat suasana seolah mendorong Kiai Hashim untuk menerima. Tawaran yang menggiurkan itu seperti datang membawa mimpi indah, rumah besar, fasilitas mewah, pengaruh luas, dan tentu saja kehormatan yang tak terhingga di mata manusia. Namun Kiai Hashim tetap duduk tenang. Beliau memandang map berisi dokumen itu dengan sorot mata yang dalam. Di wajahnya tidak ada tanda-tanda tergoda, hanya senyum tipis yang selalu menghiasi. Beliau lalu berkata dengan suara lembut, "Nak, aku tahu tawaranmu ini sangat mulia di mata banyak orang. Aku juga tahu banyak yang berharap aku menerimanya. Tapi apakah kau tahu betapa berat amanah itu di sisi Allah?" Pejabat itu mencoba menyelah. "Tapi Kiai, panjenengan tidak perlu khawatir. Semua urusan duniawi sudah kami siapkan. Panjenengan hanya perlu fokus menjalankan tugas." Kiai Hashim menggeleng pelan. Beliau menunduk sebentar, lalu menatap santri-santri yang duduk bersila di sampingnya. "Anak-anakku ini datang ke sini bukan untuk melihatku duduk di kursi empuk. Mereka datang untuk menimba ilmu, mencari ketenangan, dan berharap doa. Jika aku sibuk dengan urusan jabatan, bagaimana aku bisa mendengarkan keluh kesah mereka? Bagaimana aku bisa menemani mereka dalam doa di tengah malam?" Kata-kata itu membuat suasana mendadak hening. Santri-santri yang tadi membayangkan fasilitas mewah menundukkan kepala. Warga yang sebelumnya penuh harapan kini merasa tersentuh.
Mereka sadar bahwa apa yang mereka harapkan hanyalah keuntungan duniawi, sementara Kiai Hashim memikirkan sesuatu yang jauh lebih besar, keselamatan akhirat. Pejabat itu masih berusaha. Tapi Kiai, dengan jabatan ini, panjenengan bisa lebih berpengaruh, lebih dihormati, nama panjenengan akan tercatat dalam sejarah bangsa. Kiai Hashim tersenyum lalu berkata dengan kalimat yang membuat semua orang terdiam. Nak, aku tidak mencari namaku diabadikan di buku sejarah. Aku hanya berharap namaku tercatat di sisi Allah sebagai hamba yang ikhlas. Apa gunanya aku terkenal di dunia jika aku tak dikenal di akhirat? Air mata mulai mengalir di pipi beberapa warga yang mendengar. Kalimat itu menancap begitu dalam, menyentuh hati siapapun yang ada di sana. Mereka sadar bahwa tidak semua yang terlihat indah di dunia membawa kebaikan di akhirat. Sore itu, suasana di rumah kayu Kiai Hashim semakin ramai. Warga kampung, para santri, hingga tamu dari luar daerah berkumpul, ingin menyaksikan kabar besar yang sedang beredar. Apakah kiai mereka akan menerima jabatan tinggi yang ditawarkan pemerintah? Di serambi rumah, map tebal berisi dokumen pengangkatan jabatan masih tergeletak di atas meja kayu. Sang pejabat duduk tegak dengan wajah penuh harap. Sementara beberapa pengawal berdiri di sisi kanan kirinya. Semua mata tertuju pada Kiai Hashim, menunggu keputusan yang akan beliau ucapkan. Namun, Kiai Hashim tetap duduk tenang. Beliau mengusap janggut putihnya yang sudah memutih, lalu menatap satu persatu wajah yang hadir di sekitarnya. Matanya teduh, tapi ada sorot yang dalam, seakan hendak menyampaikan sesuatu yang besar. Beliau membuka pembicaraan dengan suara pelan namun jelas. Anakku, aku tahu maksud baikmu. Pemerintah ingin aku duduk di kursi tinggi, memimpin, memberi pengaruh, dan dihormati banyak orang. Tapi izinkan aku bertanya, apakah sebuah kursi jabatan itu benar-benar bisa membuatku lebih dekat dengan Allah? Suasana mendadak hening. Tidak ada yang berani bersuara. Bahkan, suara burung di pohon jambu pun seakan terdiam. Kiai Hashim melanjutkan, sejak muda, aku belajar bahwa dunia hanyalah titipan. Harta, jabatan, kekuasaan, semuanya fana. Jika aku mengejarnya, takutnya hatiku terpaut pada sesuatu yang tidak kekal. Sementara tugasku di sini, mengajar, membimbing, mendengarkan keluh kesah umat, itu nyata dan langsung terasa manfaatnya. Seorang warga yang berdiri di belakang tiba-tiba meneteskan air mata. Ia berbisik, "Astagfirullah, betapa tulusnya hati beliau." Pejabat itu mencoba bertahan. Tapi Kiai, bukankah dengan jabatan tinggi panjenengan bisa membantu lebih banyak orang? Bisa membuat kebijakan yang bermanfaat bagi umat? Kiai Hashim menghela nafas panjang. Nak, jangan salah sangka. Membantu umat tidak selalu harus lewat kursi kekuasaan. Lihatlah, setiap hari orang datang ke sini membawa hatinya yang lelah. Mereka butuh doa, butuh nasihat, butuh ketenangan. Jika aku meninggalkan tempat ini demi sebuah jabatan, siapa yang akan menyambut mereka dengan doa? Apa tidak cukup bagiku membantu dengan cara sederhana ini? Beliau lalu mengangkat map yang berisi dokumen pengangkatan itu. Semua orang menahan nafas, mengira Kiai Hashim akan menandatangani. Namun yang terjadi justru membuat semua orang terperangah. Dengan tangan bergetar, beliau meletakkan map itu kembali ke meja, lalu berkata dengan suara bergetar penuh haru. Demi Allah, aku tidak mencari kemuliaan di mata manusia. Aku hanya takut jika kursi itu membuatku lupa akan kemuliaan di hadapan Allah. Biarlah aku tetap di sini, mengajar di surau kecil, tidur di rumah kayu, makan dengan apa adanya. Karena di balik kesederhanaan ini, aku merasa lebih dekat dengannya. Tangis pelan mulai terdengar dari beberapa santri.
Mereka merasa malu karena sempat berharap kiai mereka menerima tawaran itu demi fasilitas. Warga pun ikut terisak. Mereka baru benar-benar menyadari kemuliaan sejati bukan diukur dari pangkat atau jabatan, melainkan dari ketulusan hati. Sang pejabat yang tadinya penuh wibawa kini tak kuasa menahan air mata. Ia menunduk, bahunya bergetar, lalu berkata pelan, "Kiai, saya datang dengan niat mengangkat panjenengan ke posisi tinggi. Tapi hari ini, justru saya yang diangkat derajatnya karena mendengar kata-kata panjenengan. Saya belajar bahwa ikhlas jauh lebih tinggi nilainya daripada jabatan apapun." Kiai Hashim hanya tersenyum. Beliau menepuk bahu pejabat itu dengan lembut, lalu berkata, "Nak, jika engkau diberi amanah jabatan, jalankan dengan ikhlas. Jadikan posisimu sebagai ladang ibadah, bukan sekedar kehormatan dunia. Karena kelak, setiap jabatan akan ditanya pertanggungjawabannya di hadapan Allah." Suasana sore itu benar-benar menggetarkan hati. Tidak ada yang pulang dengan perasaan biasa-biasa saja. Setiap orang yang hadir membawa pulang pesan yang mendalam bahwa kemuliaan sejati bukan terletak pada kursi kekuasaan, melainkan pada hati yang ikhlas dan selalu mengingat Allah. Hari-hari setelah penolakan itu, kabar tentang Kiai Hashim menyebar cepat, bukan hanya di kampung kecilnya, tetapi juga ke kota-kota sekitar Solo. Orang-orang membicarakan betapa anehnya sikap seorang kiai yang menolak jabatan tinggi dengan segala fasilitas mewahnya. Ada yang kagum, ada pula yang tak percaya. Namun, bagi warga kampung, peristiwa itu menjadi momen yang membuka mata mereka. Mereka semakin sadar bahwa guru mereka bukan hanya seorang alim yang pandai kitab, tetapi juga manusia dengan hati yang benar-benar ikhlas. Sejak saat itu, jumlah tamu yang datang ke rumah kayu sederhana itu semakin banyak. Mereka datang bukan sekedar untuk mengaji, tetapi juga ingin merasakan keteduhan yang memancar dari keikhlasan seorang Kiai Hashim. Suatu malam, setelah sholat Isya, seorang pemuda kota mendatangi beliau. Dengan wajah cemas, ia berkata, "Kiai, saya bingung. Hidup saya penuh dengan ambisi. Saya kejar harta, saya cari jabatan, tapi hati saya tetap gelisah. Apa yang salah dengan diri saya?" Kiai Hashim menatapnya dengan penuh kasih. "Nak, hatimu lelah karena terlalu mengejar dunia. Dunia itu seperti bayangan, semakin engkau kejar, semakin ia menjauh. Tapi kalau engkau berpaling dari dunia dan mendekat kepada Allah, dunia justru akan datang menghampiri. Cobalah belajar ikhlas, lepaskan sesuatu yang bukan hakmu, dan ridhoilah apa yang sudah Allah tetapkan." Pemuda itu terdiam, lalu menangis. Kata-kata itu menusuk ke dalam relung hatinya, seakan menemukan jawaban yang selama ini ia cari. Hari-hari berikutnya, semakin banyak orang datang membawa masalah hidup mereka. Pedagang yang bangkrut, pejabat yang gelisah karena jabatan, pasangan rumah tangga yang hampir berpisah. Kepada mereka semua, Kiai Hashim tidak pernah memberikan janji-janji manis duniawi. Beliau hanya memberi nasihat dengan kelembutan dan doa dengan penuh kesungguhan. Ajaibnya, banyak dari mereka pulang dengan hati yang lapang, seakan beban berat mereka berkurang hanya dengan mendengar kalimat-kalimat sederhana itu. Rahasia besar Kiai Hashim sesungguhnya terletak pada ikhlas. Ia tidak menilai orang dari pakaian atau jabatannya. Ia tidak menaruh harap pada hadiah atau penghormatan. Bahkan ketika banyak orang menganggapnya tokoh besar, beliau tetap menyebut dirinya penjaga surau kecil. Warga sering terheran-heran. Bagaimana mungkin seorang kiai yang tidak punya rumah mewah, tidak punya mobil, bahkan hidup pas-pasan bisa membuat ribuan orang segan dan hormat? Jawabannya ada pada keikhlasan yang terpancar dari dirinya. Karena orang yang hatinya ikhlas akan selalu dihormati bukan hanya oleh manusia, tapi juga oleh Allah. Puncak penghormatan itu terlihat ketika suatu pagi kabar duka menyelimuti kampung. Kiai Hashim wafat dengan tenang setelah sholat tahajud. Tidak ada tanda-tanda sakit yang berat, beliau seolah berpamitan dengan cara paling indah. Ribuan orang datang melayat.
Jalan kampung penuh sesak oleh mereka yang ingin mengantarkan jenazahnya. Bukan hanya warga sekitar, tapi juga orang dari kota-kota jauh yang pernah merasakan doa dan nasihat beliau. Ada pedagang, pejabat, mahasiswa, bahkan orang-orang sederhana yang pernah ia tolong tanpa pamrih. Seorang tetua kampung sambil terisak berkata, "Kiai tidak pernah duduk di kursi jabatan tinggi, tapi lihatlah, hari ini ribuan orang mengantarkan beliau. Bukankah ini bukti? Kemuliaan sejati datang dari ikhlas, bukan dari jabatan." Air mata bercucuran di mana-mana. Semua orang merasa kehilangan, tapi sekaligus membawa pulang pelajaran yang dalam. Bahwa dunia ini sementara, dan yang abadi hanyalah amal ikhlas. Kisah Kiai Hasyim menjadi pengingat bagi siapapun yang mendengarnya. Jabatan, harta, dan kekuasaan bisa membuat manusia mulia di mata sesama, tetapi ikhlaslah yang membuat manusia mulia di hadapan Allah. Mari kita belajar melepaskan dunia yang fana dan menguatkan hati untuk hanya bergantung kepada Allah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tuliskan kota asal Anda di komentar. Semoga kita semua selalu dalam keberkahan. Sampai jumpa di video inspiratif berikutnya.